Kalau kalian udah pernah dengar soal kartel CGNG, gue yakin kalian tahu seberapa kejamnya mereka dan seberapa sadisnya pemimpin mereka, yaitu El Mencho. Dengan kelakuan yang kayak gitu, jelas aja kan kalau mereka bakal munculin yang namanya dendam dan juga konflik, entah dari korbannya atau bahkan kartel rival. Nah, yang sekarang gue pengen bahas adalah soal bentrok antara CGNG sama Los Viagras. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita mulai videonya. Jadi suatu hari yang naas ada sekumpulan sikarios atau pembunuh bayaran dari kartel Los Viagras yang iseng banget ngeledekin El Mencho lewat video. Mereka tuh ketawa-tawa gitu sambil ngehina dia yang bikin kita mikir kayak, oh mereka cari mati nih kayaknya ya kan. Dan bener aja gitu, cuman dalam 24 jam kemudian si perekam video itu diculik sama anak buah CGNG. Dan lu tahu apa yang terjadi? Dia tewas dengan cara yang brutal banget. Semua itu direkam dan diunggah secara online dan jadi salah satu video paling terkenal dari CGNG. Gue mau jelasin dulu ya, cerita ini tuh bukan buat ngedukung kartel atau ngebagus-bagusin kekerasan. Apa yang CGNG lakuin ke orang ini itu bener-bener udah bikin ngeri. Dan tragisnya ini tuh cuman sepotong kecil dari buku tebal yang berisi kekerasan kartel di Meksiko. CGNG didiriin itu tahun 2009 sama Nemesio Oseguera Cervantes alias El Mencho. Percaya atau kagak, dia ini dulunya adalah seorang polisi, tapi kayaknya emang dari awal hati dia tuh kagak di situ. Setelah keluar dari polisi, singkatnya dia langsung bikin CGNG dan dia manfaatin semua ilmu dan pengalamannya ini buat ngebangun pasukan yang disiplin itu secara militer. Jadi beda sama kartel lain yang lebih acak-acakan, CGNG ini emang terkenal super terorganisir dan punya senjata yang serem-serem banget. Bener-bener kayak militer dah pokoknya. Mulai dari penyelundupan narkoba sampai jualan senjata, CGNG itu udah merajalela kemana-mana. Bahkan di tahun 2017, angka pembunuhan di Meksiko itu naik sampai lebih dari 31.000 kasus, yang bisa dibilang itu jadi angka terparah dalam sejarah negara itu. Dan kalau lu kira mereka cuman berurusan sama kartel lain, itu salah besar bre. CGNG itu juga ngincar pemerintah. Mereka pinter banget main strateginya, yaitu dengan bikin kekacauan terus negosiasi sama politisi lokal sambil nunjukin kalau mereka punya kuasa penuh. Ya gimana kagak kan, dengan taktik sebrutal ini akhirnya ya banyak pejabat yang lebih milih buat nurut daripada kehilangan nyawa warganya. Sekarang balik ke Los Viagras, kelompok ini tuh awalnya lahir di tahun 2014 sebagai pasukan bela diri buat ngehajar kartel Knight Templar. Tapi berlama-lama mereka ini berubah jadi kartel sendiri, terutama dengan ngelakuin bisnis perdagangan metamfetamin di wilayah Michoacan. Masalahnya CGNG itu juga main di bisnis yang sama di daerah itu juga. Ya otomatis hasilnya kan jadi ada perang berkepanjangan ya selama hampir 1 dekade antara dua kelompok ini. Nah balik ke insiden yang tadi, video yang direkam sama Los Viagras itu bener-bener bikin CGNG jadi ngamuk. Dan lu tahu sendiri gitu, CGNG ini kagak main-main kalau udah soal balas dendam. Sayangnya video balasan mereka yang isinya adalah aksi penyiksaan itu tersebar online dan bikin banyak orang jadi trauma. Jadi kalau ada yang kepo buat nyari dan nonton, gue saranin buat jangan deh. Nggak ada untungnya gitu sama sekali buat lu pada menurut gue mah. Oke, kita lanjut ya cerita yang barusan. Jadi di video itu anggota Los Viagras yang diculik itu kelihatan lagi diikat rantai di lehernya. Ini cuman gue deskripsiin aja gitu, kalian gak usah nyari langsung videonya. Dia dibawa ke sebuah ruang penyiksaan, dikelilingin sama 2 sikario dari CGNG. Gaya mereka itu dengan pakai topeng full kayak topeng gue ini gitu ya. Cuman warnanya hitam, terus pakai rompi tempur juga, pakai vest tempur gitu, dan senjata lengkap yang bikin mereka ini kelihatan lebih mirip pasukan militer daripada sekedar geng kriminal. Salah satu sikario ini bahkan ngomong ke kamera sambil nyindir keras banget, "Salam buat kalian semua yang masih so jago, terutama elu, Gordo dan Chava. Lihat nih gimana nasib anak buah kalian. Lihat baik-baik, ini yang kalian mau. Kalian kenal dia kan? Ayo dong, cobalah lebih sok-sokan lagi gitu." Nah pas dia ngomong gitu, di belakang kedengaran korban itu lagi nangis dan minta ampun. Tapi dari ekspresinya kelihatannya dia itu udah tahu nasibnya ini bakal tamat. Mungkin dia cuma berharap kematiannya dilakuin lebih cepat gitu, karena sakit pasti cok disiksa sama kartel. Dan jelas aja hal itu nggak bakal CGNG lakuin. Begitu si Sicario selesai ngomong ke video tadi, dia langsung ngeluarin pisau buat berburu yang gede banget. Dalam hitungan detik, dia motong kaki kiri si korban dari lutut ke bawah
alias cuma sisa pahanya doang. Dan itu belum selesai di situ, bre. Habis itu dia ngambil kaki korban yang udah terpotong tadi itu, terus dipakai buat mukulin si korban sambil ngejek. Katanya lu kuat ya, nih gimana nih sekarang nih, kayak gitu anjir. Korban cuma bisa nangis dan minta ampun, tapi si Sicario balas lagi dengan kalimat pedes lainnya. Apaan, udah cukup. Nih Cava, lihat ya, biar lu tahu gimana nasib anak buah lu. Lalu dia lanjut potong kaki korban yang satu lagi, dan lagi-lagi dia pakai kaki itu buat nambah serangan kayak yang tadi. Si Sicario ini bahkan ngomong gitu ke kamera sambil ketawa, ngeledek El Chava yang adalah salah satu bosnya Los Viagras. Ayo terus kirim orang-orangan lo ke Nueva Italia. Dia lihat gimana gua bakal bikin mereka kesiksa. Setelah kedua kaki korban dipotong, mereka terus lanjut ke tangannya. Semua ini itu terjadi sambil korban kondisinya masih sadar penuh. Bahkan kemungkinan besar korban ini sengaja diberi obat supaya tetap melek dan ngerasain setiap detik dari penyiksaan itu. Tapi lu tahu nggak bre, apa yang paling bikin merinding? Yaitu cara para Sicario ini itu ketawa-ketawa sambil ngejalanin aksi brutal mereka. Buat mereka mungkin ini udah kayak kerjaan biasa gitu ya, nggak ada rasa bersalah, nggak ada empatinya juga gitu. Malah kayaknya mereka bangga banget sama apa yang mereka lakuin. Lu bisa kebayang gak sih maksud gue, kayak orang yang udah kebal sama sadisnya kekerasan tingkat ekstrim kayak gini, dan mereka ngelakuin semuanya sambil santai kayak lagi makan siang. Mereka bahkan mungkin bakal nunjukin muka mereka di video gitu kalau kagak takut masuk penjara ya kan. Tapi kalau soal rasa malu atau penyesalan itu kayaknya udah kagak ada di kamus mereka. Jadi cerita ini tuh bukan cuma soal perang antar kartel, tapi ini tuh juga soal sejauh mana manusia bisa kehilangan sisi kemanusiaannya. Apa yang CGNG lakuin ini tuh bukan cuma tentang ngebunuh musuh, tapi juga soal ngegambarin kekuasaan mereka lewat ketakutan. Dan lebih gila lagi, mereka pamerin itu lewat video yang kesebar secara online. Gimana menurut lo? Harus nggak sih video-video kayak gini itu dibiarin ada di internet? Coba komen di bawah. Oke, kita masuk ke bagian akhir dari kisah yang bikin kepala lu geleng-geleng. Video brutal itu ternyata punya segmen terakhir sebelum si korbannya ini kehilangan nyawanya. Di bagian akhir itu, si korban yang masih lengkap dengan bajunya itu dipaksa ngomong soal penyesalannya gabung dengan Los Viagras. Sambil gemetaran, dia ini bilang kalau kartel Los Viagras itu kagak ada apa-apanya dan jadi muji-muji si GNG. Tapi ya lu pasti udah tahu gitu, udah ngeh juga kan, dia ini jelas banget ngomong itu karena dipaksa. Yang lebih tragis, apa salah dia sampai harus ngalamin semua ini? Yaitu sederhana, dia kerja buat orang yang salah di dunia kartel yang kejam ini. Ya gue yakin dia juga pernah ngelakuin banyak hal buruk karena kasusnya dia kan juga anggotanya Los Viagras gitu ya, si korbannya ini. Cuman ya gimana ya, setelah gue nonton videonya jadi jujur aja agak kasihan juga gitu buat El Mencho dan si GNG. Mungkin bagi mereka ini tuh cuman soal pesan gitu, dan pesan mereka sederhana, jangan pernah coba main-main sama mereka. Tragisnya video ini cuma satu dari sekian banyak rekaman serupa. Banyak orang kehilangan nyawa dengan cara yang sama ngerinya, hanya karena mereka ada di pihak yang salah. Di waktu yang sama pas video itu viral, ada juga video lainnya yang kagak kalah brutal dari CGNG, dimana video itu tuh nampilin tentara badut psikopat CGNG yang dipimpin sama Fabian Urbino Morales. Kalau lu mikir video sebelumnya ini soal penculikan anggota Los Viagras itu udah gila, tunggu sampai lu denger yang ini bre. Karena dalam rekaman itu mereka ngulitin korbannya hidup-hidup sambil bercanda, bahkan sempat nawarin air minum ke korban, kayak itu bagian dari candaannya mereka gitu. Serius dah bre, apa yang dilakuin si GNG ini itu udah jauh lebih ngeri daripada apapun yang pernah lu lihat di film horor. Kalau lu nonton ini di layar lebar mungkin lu bakal mikir gitu ya, ah ini mah pasti bohong gitu, CGI ini mah gitu kan, mana ada orang segila ini. Tapi sayangnya kenyataan seringkali lebih serem dari fiksi. Sejak tahun 2010-an media sosial itu jadi senjata baru buat CGNG. Mereka kagak cuman ngegunain platform ini buat ngedokumentasiin aksi brutal mereka dan nyebarin, tapi juga buat nyebar pesan teror ke semua orang. Sayangnya efeknya kagak cuman berhenti di lingkup lokal mereka gitu, di orang-orangan kota daerah mereka gitu. Video-video ini ya bocor gitu ke dark web kan, dan akhirnya jatuh ke tangan banyak orang dan nyebar ke internet biasa gitu, ke internet yang di permukaan yang biasa kita akses sehari-hari gitu kan. Jadi akhirnya ya bisa diakses hampir sama semua orang, termasuk anak-anak dan remaja. Bayangin ya gitu apa dampaknya buat pikiran muda yang belum bisa siap ngelihat hal-hal kayak gini. Si GNG tuh kagak cuma neror saingan mereka atau warga sipil yang kejebak dalam baku tembak. Mereka
juga nyebar ketakutan dan trauma ke ribuan orang biasa lewat dunia maya. Yang lebih parah lagi, video-video ini tuh bakal bikin banyak orang jadi kebal sama yang namanya kekerasan gitu. Makin sering lu nonton, makin tumpul perasaan lu soal penderitaan orang lain. Rasa empati lu tuh bakal jadi makin tipis nantinya. Dan ini gitu bre, adalah cara kartel kayak si JNJ ini bisa selalu ngerekrut orang anggota baru. Mereka tuh nyari anak-anak muda dari keluarga miskin atau pecandu, terus dipaksa masuk ke dunia kriminal. Awalnya mereka mungkin takut dan jijik gitu sama kekerasan, tapi lama-lama mereka kebal juga. Karena ya selalu dicekokin hal-hal kayak gitu kan tiap harinya. Bahkan bisa dibilang mereka mulai nikmatin kekejaman itu gitu kan. Bayangin orang-orang yang sekarang jadi monster di balik video penyiksaan ini. Mungkin dulunya cuman anak-anak yang rentan gitu, tapi sekarang mereka udah terlalu jauh buat inget sama masa-masa mereka yang ketika masih rentan itu. Pokoknya gue kagak bakal capek buat ngomong kayak gini, yaitu jangan nonton video-video kayak gini. Kagak ada gunanya selain bikin lo mati rasa dan gak punya empati sama yang namanya kekerasan. Kalau lo nonton, lo cuman bantu si JNJ ngejalanin metode kagak ngotak mereka. Jadi biarin gue aja yang nonton dan gue deskripsiin ke kalian gitu ya, gue yang ceritain. Kalian gak perlu nonton langsung karena pasti beda feel-nya dan itu bukan feel yang bagus gitu menurut gua. Oke bre, itulah dia buat video gua kali ini. Gimana menurut kalian? Kalau kalian suka dan pengen lihat gua ngebahas dunia perkartelan lagi, bisa coba tolong like, komen, dan share video ini. Terus juga bolehlah buat subscribe channel ini. Oke bre, sampai jumpa lagi di video berikutnya. Dadah.